Perkenalkan, nama saya Rusliana Sibumi, guru produktif TKJ di SMK Negeri 1 Sambur. Di era digital yang semakin maju, komputer telah menjadi alat yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi informasi atau data dan sumber daya. Jurusan TKJ secara mendalam akan mengantarkan peserta didik ke dunia jaringan komputer, mulai dari konsep dasar hingga aplikasi yang lebih kompleks. Salah satu cara yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan prestasi para siswanya adalah menyediakan fasilitas penunjang pendidikan yang sangat lengkap. Laboratorium menjadi fasilitas yang disediakan. Laboratorium yang disediakan cukup banyak, seperti laboratorium komputer, bahasa, kecantikan, tata busana, dan sebagainya. Praktek belajar komputer di lab memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa terhadap teknologi informasi. Praktek belajar komputer memiliki manfaat, diantaranya adalah materi yang dipelajari di kelas dapat diaplikasikan secara langsung pada komputer. Ini membantu siswa menghubungkan teori dengan praktik sehingga pemahaman mereka menjadi lebih mendalam. Yang kedua, mereka juga dapat menumbuhkan kolaborasi dan komunikasi. Misalnya saja, dengan praktik di lab seringkali melibatkan kerja kelompok, sehingga siswa dapat belajar, berkolaborasi, dan saling membantu. Nah, untuk pengembangan keterampilan abad 21, manfaatnya adalah di lab komputer menyediakan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi ide-ide kreatif dan mengembangkan proyek-proyek inovatif. Berikutnya, persiapan untuk di dunia kerja, yaitu praktek di lab mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin mengandalkan teknologi. Berikutnya, untuk peningkatan daya saing, keterampilan komputer yang baik akan menjadi nilai tambah bagi siswa dalam mencari pekerjaan. Intinya, secara keseluruhan, praktek belajar komputer di lab adalah investasi yang sangat penting untuk masa depan siswa. Oleh karena itu, di sini saya ingin berbagi cerita praktik baik menggunakan Alur Start yang berjudul Penggunaan Lab TKJ Menunjang Kompetensi Siswa Zaman Gen Z. Zaman Gen Z artinya jaringan kuat, masa depan cerah, generasi Z. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari inovasi pembelajaran ini adalah meningkatkan kompetensi siswa dalam merancang jaringan komputer agar dapat bekerja secara mandiri atau mengisi lowongan di dunia usaha dan industri. Pada best practice atau cerita baik ini, di sini saya menggunakan konsep dari Alur Start. Berdasarkan metode STAR yang digunakan dalam penyusunan best practice, langkah yang pertama dilakukan adalah melihat situasi atau kondisi yang melatar belakangi penerapan strategi yang akan digunakan. Ada beberapa hal situasi yang saya lihat di sini adalah yang pertama, rendahnya motivasi belajar siswa di ruang kelas untuk mempelajari konfigurasi jaringan. Nah, sebagian juga siswa tidak memiliki komputer atau laptop secara pribadi sehingga proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi tidak berjalan dengan maksimal. Dalam penerapan metode STAR yang digunakan adalah melihat tantangan yang dihadapi guru untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan penyebab dari permasalahan di atas, tantangan yang saya hadapi untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama, kurangnya motivasi, minat, dan hasil belajar siswa. Kemudian, peserta didik belum terampil dan tidak terbiasa menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Kemudian, waktu akses ke laboratorium seringkali terbatas dan terjadwal, sehingga siswa tidak memiliki fleksibilitas untuk belajar mandiri di luar jam pelajaran. Nah, ada juga yang menyebabkan, yaitu saat jam sibuk, siswa harus mengantri untuk menggunakan komputer yang dapat mengurangi waktu efektif belajar. Ketiga, dalam penerapan metode STAR adalah melakukan aksi. Pada tahap ini, guru melaksanakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang telah ditemukan. Langkah-langkahnya adalah antara lain, yang pertama,
Pemilihan media pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajaran. Yang kedua, merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, bermakna, dan menyenangkan bagi peserta didik serta dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian, melaksanakan pembelajaran yang sudah dirancang dan direncanakan sebelumnya. Kemudian saya di sini melakukan asesmen awal atau diagnostik dengan menggunakan platform Wordwall. Guru juga lebih banyak memberikan apresiasi terhadap siswa dengan cara memberikan reward kepada siswa seperti mengajak seluruh siswa tepuk tangan kepada siswa yang mampu mempraktekkan perancangan jaringan komputer hingga pujian atas keberhasilan dalam presentasi dalam melakukan praktek. Buat jadwal pemakaian komputer untuk setiap kelas sesuai dengan kebutuhannya agar tidak ada jadwal yang tabrakan. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, saya juga dibantu dan disupport dengan sangat baik oleh kepala sekolah, rekan sejawat, dan para peserta didik. Langkah terakhir dalam penerapan metode STAR ini adalah melakukan refleksi dari aksi yang telah dilakukan. Pada kegiatan refleksi akan dianalisis hasil dan dampak dari penerapan strategi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan antara lain adalah yang pertama, siswa lebih bersemangat, antusiasme, dan memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran yang dilakukan di laboratorium. Siswa juga dapat bekerja sama dengan teman sekelas dalam proyek-proyek berbasis jaringan. Kemudian, dengan memahami jaringan komputer, siswa dapat mengakses informasi secara lebih efektif dan efisien melalui internet dan menjadi pengguna internet yang cerdas dan bijak. Dan yang terakhir, mempelajari jaringan komputer membantu siswa mengembangkan keterampilan abad 21 yang sangat dibutuhkan di dunia kerja seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Dampak terhadap guru ialah melihat siswa berhasil menguasai materi jaringan akan memberikan kepuasan dan motivasi yang tinggi bagi guru. Dan hal ini akan mendorong guru untuk terus mengembangkan diri dan mencari metode pembelajaran yang lebih efektif. Dengan keberhasilan siswa dalam belajar terhadap sekolah, penerapan aksi memang bukan satu langkah yang besar untuk merubah atau memecahkan masalah sekolah. Hal itu merupakan langkah kecil dalam alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sederhana. Tetapi dari hal itu akan bermanfaat dan berdampak bagi sekolah bila diterapkan dengan baik dan konsisten. Kegiatan yang bisa dilakukan pada LibTKJ ini adalah perakitan jaringan, pemrograman, perakitan komputer, desain grafis, dan perawatan perangkat lunak. Saya sangat senang dan sangat puas karena saya bisa praktik di laboratorium TKJ SMK Negeri 1 Sanggul karena saya bisa mempraktikkan konfigurasi alat-alat seperti router, kabel, atau lain sebagainya di laboratorium ini. Terima kasih. Saya senang bisa dapat belajar merancang jaringan di LibTKJ karena saya bisa langsung memperagakannya dan saya dapat memahaminya secara lebih baik. Demikianlah karya inovatif best practice yang saya lakukan. Kiranya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.